Oke, sudah saya rekam supaya nanti kamu bisa juga yang ketinggalan bisa dapetin materinya melalui rekaman ya. Kalau yang nanti ketinggalan atau lupa ya, atau kalian ingin mencatat lagi. Oke, lanjut ya. Eh, di dalam konstruksi bangunan ya, di dalam konstruksi bangunan kita paling dasar, paling umum, paling awam atau paling banyak digunakan materialnya adalah yang pertama kali adalah kayu. Oleh karena itu, kamu harus tahu di sini ada spesifikasi dan karakteristik kayu, ya. Itu yang akan kita jelaskan atau kamu yang dapat materi itu, ya. Supaya kita tahu sebenarnya kayu itu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, kenapa sekarang banyak menggunakan baja ringan, menggunakan aluminium. Nah, itu ya. Jadi ada kelemahan kekurangan masing-masing. Oke, lanjut. Kemudian beton. Nah, selain kayu, ada alat atau ada bahan yang juga penting dalam suatu konstruksi bangunan, yaitu beton, ya. Nah, beton itu banyak macam-macamnya. Nanti kita akan bahas di sini, ya. Oke, selanjutnya baja. Nah, tadi saya bahas baja itu adalah salah satu pengganti, ya, pengganti dari kayu atau pengganti dari beton, ya. Ada konstruksi bangunan yang full strukturnya, ya struktur itu adalah nanti kita jelaskan apa itu struktur ya. Tapi ada yang penggunaan strukturnya itu menggunakan baja, ada yang menggunakan beton ya. Oke, kemudian ini prosedur pekerjaan konstruksi beton. Nah, seperti apa sih prosedur pekerjaan konstruksi beton? Ya, nanti kita akan bahas juga di sini ya. Oke, selanjutnya baja. Tadi prosedur pekerjaan konstruksi baja. Kalau tadi beton, kemudian berikutnya adalah baja, ya. Lanjut. Nah, sini prosedur kayu, ya, prosedur kayu. Nah, kenapa tadi beton dulu baru baja terus baru kayu, ya? Karena sekarang kayu seperti kita tahu, kayu itu sekarang lebih cenderung bukan sebagai konstruksi, tetapi sebagai keindahan. Nah, sehingga kayu itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan beton ataupun dengan baja. Kenapa? Karena dia lebih mahal dan produksinya lebih lama. Contoh, kalau kita menanam satu pohon, ya satu pohon itu bisa paling cepat 5 sampai dengan 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Tapi dengan menggunakan baja atau menggunakan beton itu bisa lebih cepat produksinya, ya. Itu kenapa kayu itu sekarang sudah jarang digunakan, ya. Lanjut. Kemudian pekerjaan konstruksi tanah. Nah, Pak, kok pekerjaan konstruksi tanah? Emang ada bangunan yang dibuat dari tanah? Bukan itu maksudnya, ya. Tanah ini kita tahu namanya bangunan itu tidak selalu, ya, tidak selalu ada di tanah yang datar. Bisa juga tanah yang lembah, ya. Lembah itu yang kayak cekungan, ya. Kemudian perbukitan. Nah, itu jadi nanti ada yang perlu digali, ada yang perlu ditimbun kadang-kadang. Kalau kamu lihat konstruksi-konstruksi gedung yang besar, kadang-kadang ada yang perlu ditimbun, ada yang perlu digali, ya. Sehingga ini nanti akan kita bahas, ya. Oke. Prosedur pekerjaan konstruksi batu. Nah, tadi ada beton, ada batu. Nah, apa bedanya? Nah, batu itu banyak. Ada batu kali sebagai pondasi, ada batu bata sebagai dinding, kemudian ada juga batu sebagai ornamen hiasan. Ya, kamu pasti tahu, pernah lihat rumah itu dindingnya dengan batu alam misalnya, ya. Oke. Nah, kemudian memahami jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Nah, kita tahu bahwa sebuah gedung, kamu kalau sekarang lihat, kalau semua dikerjakan dengan tenaga manusia, kapan selesainya? Ya kan, contoh ada penggalian untuk bikin pondasi besar, gedung besar. Kalau kita menggali dengan tenaga manusia, kamu pikirkan atau kamu bayangkan berapa banyak pekerjanya, kemudian berapa lama pekerjaannya, ya, sehingga dibutuhkan alat bantu seperti alat-alat berat, ya. Oke, lanjut. Kemudian ini menganalisis pekerjaan material untuk pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan itu sepertinya apa aja, ya. Nah,
Itu ya. Kemudian mengevaluasi pekerjaan konstruksi. Evaluasi itu gini, kamu kan sebagai ahli media nantinya begitu lulus, kamu bukan sebagai tukang batu, tetapi kamu adalah minimal kamu menjadi mandornya atau pemborong. Nah, sehingga kamu harus tahu si tukang itu kerjanya benar apa enggak, gitu kan. Nah, kalau kamu supaya tahu, berarti kamu harus paham bagaimana pemasangan batu itu, bagaimana pemasangan lantai keramik, bagaimana keramik dinding, keramik lantai, penyambungan kayu, ya kan, kekentalan adukan beton dan lain sebagainya. Ya, nanti kamu baca, nanti saya kasih link downloadnya, ya. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip teknik pengukuran. Nah, ini biasanya nanti di semester genap, ya. Dari mulai 314 sampai 414 nanti akan kita bahas, ya. Nanti begitu di semester genap, pengukuran tanah, ya. Di semester ganjil, di semester 1 ini kita sampai di poin 313 atau 413, ya. Nanti di bagian kesini ke bawah itu di semester genap. Tapi nanti supaya kamu nggak terlalu pusing terlalu banyak, itu akan kita bahas di semester genap, ya. Jelas semuanya? Yes. Oke, kalau sudah jelas, itu adalah bagian-bagian yang akan kita pelajari, ya. Nah, di kurikulum 2013 ya kita menggunakan kurikulum 2013 ya. Pak, sekarang kan 2020. Iya, 2020. Tapi yang kita pakai adalah sekarang kurikulum 2013 ya. Sebelum 2013 kurikulum apa yang dipakai? Namanya KTSP 2004 ya. Nah, baru sekarang 2013. Nah, di kurikulum 2013 adalah yang ditekankan adalah eksplorasi. Kamu pasti tahu di SMP, iya kan? Benar nggak? Di SMP itu kamu sering disuruh mencari sesuatu materi supaya apa? Kamu lebih paham. Supaya apa? Kalau dengan saya jelaskan seperti ini, pasti kamu akan lebih cepat lupa. Karena apa? Biasanya akan masuk ke short term memory. Tetapi dengan proses pencarian, ya, kamu biasanya akan lebih cepat masuk, lebih nyangkut. Contoh, kamu baca buku novel misalnya, kemudian dibandingkan dengan nonton film, ya, nonton film dengan judul yang sama, dengan cerita yang sama, pertanyaan saya, akan lebih masuk yang mana? Akan lebih ingat yang mana? Film. Betul, film. Itulah kenapa visualisasi lebih penting di long term memory ya, sehingga di kurikulum 2013 kita lebih banyak bereksplorasi ya. Oke. Nah, materi hari ini ya saya akan ingin menjelaskan tentang konstruksi kayu. Tetapi konstruksi kayu itu banyak macamnya ya. Nanti kita akan ada tugas ya, supaya kalian kita nggak terlalu lama di ininya, di Google Meet-nya. Saya paham masalah kuota kalian ya. Nah, konstruksi kayu itu karakteristiknya macam-macam ya. Kita tahu kayu itu yang jelas sudah pasti kalau misalkan dari segi kelemahan, dia pasti mudah terbakar ya kan. Kemudian ini dari segi kelemahan dulu ya, mudah terbakar, kemudian mudah kena rayap atau penyakit atau hama ya. Kemudian perawatannya pun sulit ya, perawatannya itu sulit ya, dalam artian kayu itu kalau hanya kita pasang begitu aja tanpa kita pelitur, tanpa kita cat, tanah itu pasti akan lebih tidak awet ya. Kemudian tidak tahan air, tidak tahan hujan, maksudnya dalam artian ya. Kemudian sekarang ada lagi kelemahan yang paling utama, lebih mahal ya. Nah, itu tadi kelemahannya. Kemudian keuntungannya, kayu itu dari segi tekstur dia lebih indah. Satu. Kedua, dari segi penyatuan alam dia juga lebih bagus ya, sehingga dia lebih menyatu dengan alam dalam artian ketika kita membangun sebuah rumah, kalau misalkan rumah banyak menggunakan konstruksi kayu atau segala macam, itu akan lebih terlihat membumi. Kita lebih lebih terlihat lebih estetik
ya, dalam segi kesenian, seni, dari segi seni, ya. Nah, kemudian apalagi, kayu itu juga sebagai isolator. Udah tahu dong isolator, ya. Ketika kalian apa namanya? Ketika kalian di SMP belajar isolator dan konduktor, belajar nggak? Belajar, Pak. Nah, isolator tahu kan? Isolator tahu? Tahu, Pak. Nah, isolator dia itu tidak merambat listrik. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kejadian, ada seorang apa namanya, bapak-bapak yang ingin membetulkan listrik, tetapi ternyata dia tersetrum di atas. Ada kabel yang terkelupas karena dia konstruksinya menggunakan baja ringan, ya kan? Nah, ada kabel terkelupas nempel ke baja ringannya sehingga tersetrumlah bapak-bapak itu, ya. Itu. Tapi kalau untuk konstruksi kayu lebih aman, ya. Nah, tadi ada kelemahan kekurangannya kan masing-masing. Nah, ini sebagai contoh garis besar, ya. Nah, oke. Saya tidak ingin bercerita terlalu banyak, pasti kalian juga dengerinnya apalagi melalui virtual gini akan boring. Tapi saya akan berikan tugas buat kalian, ya. Saya akan berikan tugas buat kalian untuk hari ini, ya. Untuk mencari, ya, nanti kamu buat dalam bentuk PowerPoint, ya, dalam bentuk PowerPoint. Nah, dalam bentuk PowerPoint ini semua totalnya ada berapa orang? Halo? Total siswanya ada berapa orang? Ini yang hadir di 35, Pak. 35, Pak. 35, ya. Soalnya di saya nih baru hadir 33 nih, 32, ya. Oke. Kalau 35, ya. Saya akan bagikan kelompok buat kalian supaya tidak satu-satu, ya, tetapi kalian harus berbagi peran entah melalui WhatsApp atau apa. Nanti kamu bagian cari materi, kamu bagian PowerPoint-nya dan sebagainya, ya. Oke. Bentar ya. Sekarang jadwal kita pagi kan B kan ya, bukan A kan ya? 10 DPIBB kan ya? Tapi Iya, Pak. Oh, iya, kok ada yang nanya. masuk, Pak. Sebentar saya. Oh. Oh, di sini ada yang kelas A juga ya? Ini saya barusan kok baca ada kelas A. Hari ini kan kita materi baru kelas A, kelas B, sorry, kelas B kan? Ada kasanya. Oh, gitu. Kalau di jadwal saya ini kelas B harusnya, ya. Ini khusus kelas B. Kamu lihat lagi jadwal, udah dibagikan jadwalnya ya? Sudah dibagi belum? Halo? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah kamu Sudah, lihat Pak. jadwalnya. Hari ini saya pagi ini jadwalnya adalah di kelas B, ya. Oke, lanjut. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sudah ikut, udah terlanjur ikut nggak apa-apa. Tapi nanti kamu lihat jadwalnya. Saya biasanya sesuai jadwal. Oke, lanjut. Nah, apa tugas kalian hari ini, ya? Tugas kalian hari ini, sebentar ya. Baterai saya mau habis. Saya harus cas, saya lupa nggak standby. Oke.
Tugasnya hari ini ya. Oh, saya stop person. Nah, ini ya, kamu buat presentasi ya, kamu buat presentasi tentang konstruksi bangunan, baik bangunan gedung, jalan, jembatan dan irigasi. Maksudnya apa? Contoh ya, eh, di dalam konstruksi bangunan itu ada yang namanya bangunan satu lantai, dua lantai, kemudian gedung bertingkat, kemudian kalau bangunan jembatan, kamu bentuk-bentuk jembatan seperti apa? Kemudian ada jembatan baja, ada jembatan beton, ada jembatan kayu. Kemudian bangunan irigasi seperti apa? Nah, itu kamu contoh gambarnya juga ada, ya. Itu. Kemudian, ya, plus ini macam-macam kayu untuk konstruksi bangunan, ya. Macam-macam kayu untuk konstruksi bangunan, ya. Kemudian kamu jelaskan juga di situ tentang spesifikasi dan karakteristiknya. Ya, karakteristik itu bisa kelemahan, kelebihan. Sebagian tadi udah saya sampaikan. Tapi kamu bisa cari di internet, ya, materi-materi itu, ya. Terus di sini ada jelas kayu olahan, ya, kemudian sifat kimianya, sifat mekaniknya. Contoh, bambu walaupun kecil dia terkenal dengan kelenturannya. Begitu juga dengan rotan. Tapi apakah dia rotan cocok untuk konstruksi atau tidak, ya kan? Itu dan sebagainya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak, paham. Oke. Jadi, ini total kelas ini kan ada 35 orang. Ya, 35 orang tadi kalau saya nggak dengar ya. Kalau nggak salah dengar ya. Halo? Iya, Pak. Oke, 35 orang. Jadi, saya akan bagi 7 kelompok. 7 kelompok ini berarti satu kelompoknya ada 5 orang. Ya. Nanti presentasinya adalah untuk 5 orang. Satu kelompok itu untuk 5 orang. Ya. Nanti presentasinya juga kalian harus presentasi seperti saya ini, ya. Nanti kamu presentasi tiap kelompok. Paham ya? Untuk ke pelajaran berikutnya, ya, untuk kita pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kalau sudah kelompoknya mau saya buat apa kalian buat sendiri? Bapak buat aja, Pak. Kenapa? Bapak aja Pak yang buat. Bapak aja yang buat, Bapak aja. Oke, kalau saya yang buat, Aja. ya, kalau saya yang buat, nanti saya cek dulu, saya minta daftar absen dulu, ya. Kalau misalnya nanti saya akan share di grup, ya. Saya akan buat kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Atau kalian ada yang punya, kemarin katanya ada yang mau buatin daftar nama, ada? Udah ada Pak. Ada, Pak, ada, Pak. Bisa minta tolong di share ke grup, nanti saya akan bagi kelompoknya berdasarkan itu. Soalnya kemarin saya minta ke kesiswaan, katanya masih belum fix, takutnya beda. Jadi saya minta yang dari kamu aja ya. Oke? Baik, Pak. Oke, kalau sudah jelas, ada pertanyaan tentang materi dan tugasnya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak Pak. Oke, jelas ya? Oke, presentasinya untuk kapan? Presentasinya adalah untuk pertemuan berikutnya. Saya lupa, kalau nggak salah pertemuan berikutnya kalau nggak Kamis, Jumat. Untuk B saya lupa, entah yang B entah A. Pokoknya kelas 10 itu kalau nggak salah Kamis dan Jumat pertemuan berikutnya, ya. Jelas ya? Jadi untuk pertemuan berikutnya kamu lihat jadwal, di pertemuan berikutnya kamu sudah siap, tiap kelompok nanti mempresentasikan, ya. Nanti ada yang bagian presentasinya, ada yang bagian untuk membuatnya. Saya kurang jelas, Tenri Lulu, apanya yang kurang jelas?
Oke, ada yang bisa bantu menerangkan ke Tenri dulu karena kalau saya ulang lagi nanti takutnya kamu makin lama di Google Meet-nya. Ada yang bisa bantu? Nanti kalau bisa bantu silakan jawab di chat, nanti kamu jelaskan ke Tenri dulu. Oke, ya. Oke, kalau sudah nanti Tenri dulu tolong tanya temannya. Tadi temannya saya tanya sudah beberapa sudah ada yang jelas. Oh, suara saya patah-patah. Masih patah-patah suara saya. Oke, ya. Patah-patah kayak goyang patah-patah aja. Ya. Oke, lanjut. Ya. Pak, saya mau tanya tadi sifat-sifat kayu apa saja ya? Nah, justru itu nanti kamu buat di itunya ya, di apa namanya di materinya ya, di materi itu nanti kamu buat ya di presentasinya. Tapi bagi yang tadi ada yang kurang jelas, materi ini nanti akan saya upload di YouTube ya, pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini akan saya upload di YouTube. Kalau ada yang kurang jelas, kamu tinggal lihat lagi, nanti silakan nonton video YouTube-nya ya. Jelas ya? Supaya tidak terlalu lama, tidak menghabisin paket kuota kalian. Sekarang silakan kamu kerjakan saja tugasnya secara mandiri. Untuk Google Meet-nya saya cukupkan sampai di sini ya. Mungkin itu aja. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar secara virtual. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.